Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati Dwi Kartikasari. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menangani missing data dengan menggunakan software R melalui linear regression imputation. Baik, mari kita buka R Studio untuk melakukan penanganan missing data menggunakan linear regression imputation. Baik, untuk melakukan imputation menggunakan regresi linear, pertama kita akan mencoba membuat data dari 4 variabel, ya, variabel X, Y, Z, dan W. Untuk variabel X dimisalkan kita akan membuat data dari 1 sampai dengan 10. Kemudian untuk variabel Y, datanya berisi 11, 13, 17, 15, 19. Ada 3 missing values pada data Y. Kemudian data Z, ya, diambil suatu data dari 1 sampai dengan 20 sebanyak 10 data. Kemudian untuk variabel W berisi data, ya, barisan data dari 1 sampai 10 dengan selang 3, dengan diselangi 3 data, kemudian 1, 4, 2, 3, 3, 7. Kemudian selanjutnya, keempat variabel tersebut kita masukkan dalam suatu data frame, dan data frame-nya saya namakan menjadi data. Mari kita panggil data frame tersebut. Ya, ini adalah data frame yang berisi 4 variabel X, Y, Z, dan W. Kita bisa melihat bahwa variabel Y ada 3 missing values di dalamnya, yaitu untuk data ke-6, data ke-7, dan data ke-9. Baik, yang pertama kita akan melakukan identifikasi missing values pada data frame data. Ya, untuk melakukan identifikasi missing values kita bisa menggunakan summary dari data. Ya, ini adalah summary dari data. Kita bisa melihat summary untuk variabel X, Y, Z, dan W. Di sini untuk variabel Y terdapat 3 nilai missing values. Nah, untuk mengetahui di mana sih letak 3 data missing values pada variabel Y, maka kita bisa menggunakan perintah which is NA dari Y. Ini menandakan missing values pada variabel Y terletak pada data ke-6, data ke-7, dan data ke-9. Terbukti benar bahwa ketika kita melihat dari data frame, data ke-6 dari variabel Y bernilai NA, data ke-7 bernilai NA, dan data ke-9 juga bernilai NA. Baik, untuk mengganti nilai missing values pada variabel Y, maka kita bisa melakukan prediksi terhadap data pada variabel tersebut menggunakan variabel yang paling berkorelasi terhadap variabel Y ini. Nah, untuk melakukan identifikasi variabel yang paling berkorelasi, kita bisa menggunakan perintah core pada R. Jadi, perintah core ini digunakan untuk mengetahui nilai korelasi antar variabel pada data. Mari kita lihat hasil dari korelasi dari data. Jika kita perhatikan, di sini untuk korelasi antara variabel Y dan X bernilai NA, variabel Y dan Z bernilai NA, dan variabel Y dan W bernilai NA. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan korelasi, nilai-nilai missing values pada variabel Y masih diikut sertakan. Oleh karena itu, untuk menghitung korelasi, baiknya data yang memuat missing values tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Dalam R, untuk melakukan perhitungan korelasi dengan tidak mengikut sertakan data missing values, maka perintahnya adalah core dari data dan menggunakan use sama dengan complete.ops. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kita lihat bahwa korelasi antara variabel Y dan X sebesar 0,9
variabel Y dan Z min 0,6 dan variabel Y dan W sebesar 0,2. Dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa variabel yang paling berkorelasi terhadap variabel Y adalah variabel X. Oleh karena itu, untuk melakukan prediksi terhadap missing values pada variabel Y akan digunakan variabel X. Baik, langkah selanjutnya untuk melakukan prediksi missing values, maka kita membuat variabel indikator. Untuk membuat variabel indikator, maka kita membuat suatu fungsi ya, di mana fungsi ini fungsi dalam T ya. Jadi kita membuat indikator yang isinya adalah untuk data yang tidak memuat missing values itu kita beri nilai 1, dan untuk data yang memuat missing values kita beri nilai 0. Oke. Nah, oleh karena itu kita akan memasukkan indikator tadi yang bernilai data yang memuat missing values adalah 0 dan data yang tidak memuat missing values adalah 1. Nah, indikator ini akan kita terapkan terhadap data Y ya. Jadi saya akan menambahkan data frame satu variabel lagi, yaitu variabel indikator, di mana indikator ini saya terapkan ke data Y. Baik, kita panggil data frame yang baru. Ini indikator persesuaian dengan kondisi dari variabel Y, bahwa yang bukan missing values kita beri nilai 1 dan yang missing values kita beri nilai 0. Oke. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah fitting regresi linear X terhadap Y. Untuk melakukan pemodelan regresi linear, kita bisa menggunakan perintah LM dalam R ya. Jadi LM dalam kurung untuk variabel responnya adalah Y dan variabel prediktornya adalah X. Dan kita menggunakan data frame yang telah kita beri nama menjadi data. Baik, ini adalah hasil dari fitting regresi linear variabel X terhadap variabel Y. Nilai dari konstantanya sebesar 10,655 dan nilai dari koefisien X sebesar 1,376. Oleh karena itu, hasil dari model regresi linear ini yang akan kita gunakan untuk prediksi missing values pada variabel Y. Nah, langkah selanjutnya adalah missing values imputation. Oke, di sini kita akan menggunakan perintah for ya. Jika data dengan indikator yang bernilai 0, maka data Y-nya akan kita ubah dengan tadi 10,655 ditambah 1,376 dikalikan dengan nilai dari variabel X-nya. Baik, kita panggil. Oke, mari kita panggil untuk data frame yang baru. Ya, jadi ini adalah missing values imputation, bahwa data Y dengan indikator yang bernilai 0, artinya indikator yang bernilai 0 adalah tadi data yang memuat missing values. Kita ganti nilainya dengan 10,655 ditambah 1,376 dikalikan dengan nilai dari variabel X, di mana nilai 10,655 dan 1,376 hasil dari pemodelan regresi linear. Baik, kita panggil data frame yang baru. Oke. Semua data telah terisikan pada variabel Y, artinya missing values pada variabel Y telah diimputasi dengan model regresi linear. Baik, kita akan ubah variabel Y ini menjadi suatu data integer, maka data pada variabel Y kita ubah datanya menjadi integer dan kita panggil lagi untuk data frame yang barunya ya.
Untuk variabel Y ini semuanya sudah terisi, jadi missing values pada variabel Y telah dilakukan linear regression imputation. Baik, terima kasih telah menyaksikan video tentang bagaimana cara menangani missing data dengan linear regression imputation. Selamat mencoba. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.